Seri pembuka MotoGP 2026 alias Thailand GP sudah berlangsung. Untuk itu, saya Fenilia Agik hari ini hadir di episode perdana juga Whole Shot ID. Ada yang bisa tebak nggak sih nantinya Feni ini bakalan ngobrol sama siapa untuk ngasih review buat kalian semua? Hex, tahan dulu karena sebelumnya kalian wajib banget nih ya subscribe terlebih dahulu bosku. Kemudian like juga, komen juga dan juga share. Jangan lupa kami juga punya akun Instagram yaitu @wholeshotid. Di follow sekarang juga karena bakalan banyak yang seru-seru buat kalian semua. And as I mentioned, ini adalah episode satunya Whole Shot ID. Baiklah, kalau begitu Feni akan memperkenalkan siapa yang akan jadi lawan ngobrol Feni hari ini. Dan itu kayaknya udah banyak yang nyangka sih kalau ini tuh Feni bakalan ngobrol sama sosok yang satu ini, yaitu Wak Taufik Hidayat. Wak Ya, Taufik, apa halo kabar? Feni, apa kabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa lancar, Bapak? Insya Allah, sip. Semangat, ya nggak Jod? Insya Allah Udah dikasih tahu. lancar. Ini tapi kayaknya, ya, Pak Ya, Taufik. belum, Emang, mohon maaf. Gas, Bapak emang agak susah nih kalau ada kerja sama keterpasan, nih. mohon maaf. Orang Aduh, mau aduh, aduh, aduh. surprisein gitu kan ya. Udah disusun dengan Saking rapi. Baiklah semangatnya, kalau gitu. Fen. Saking semangatnya, ya nggak? Bagaimana Jody Motovlog kabarnya, Jody? Halo, Oh, apa luar kabar biasa. guys? Jod, mohon Langsung maaf ya, Jod. keceplosan di hari pertama, video pertama. Bagus. Mohon maaf ya, Jod. Iya, Bapak satu ini udah di briefing, Jod. Saya mohon maaf, namanya iya. bapak-bapak ya Lupa. kita nggak bisa ikutan ya. Iya, nggak apa-apa, nggak Mohon apa-apa. maaf, mohon Sudah maaf. Ya, biasa ya. Tapi ini juga sebuah kehormatan bisa join sama ya, teman-teman di sini yang keren-keren banget. Kita bergabung di dalam satu medium whole shot. yes. Whole shot. Respect. Yoi. Keren. Yes, whole Konsepnya shot. unik sih ini. Mhm. Karena sebenarnya sih kalau Feni sama Watafik kayaknya semuanya udah biasa gitu kan, udah Udah basi biasa, gitu karena benar, sering benar. banget Iya. kita tandem berdua. Tapi ada Jody nih yang beda nih. Nah, Waduh. pasti pengen banget semua tahu gitu nih, kelakuan Jody kayak apa kalau di sini, gitu kan? Bener banget, Aduh. bener banget. Iya. Benar, Apalagi Ya benar. semoga kita sih tahu kan, bisa memberikan Mewarnai, nuansa yang fresh mewarnai lah. ya. Yo, betul, Yang itu yang diminta. mewarnai. Dari sisi anak muda lah. Yo, Anak muda. jadi saya kontras. sudah tidak ya, udah muda maksudnya. Oh enggak. Oh ya, Sepantaran, tapi bedanya 5-10 tahun gitu. ya, pernah muda ya nggak? Terus gas. Oke, Oke, kalau Oke. gitu gimana nggak Ben? usah lama-lama lagi kita bakalan gas seri 1 Ya, Thailand GP. Kalau biasanya Feni dan juga Watafik lebih banyak fokus yang ngobrolin soal MotoGP, kali ini tidak hanya MotoGP saja. Apalagi di oh ya, Moto3 ada jagoan Iya. Indonesia yaitu Veda Ega Pratama. Langsung kita bos. bahas Moto3 nih Watafik Boleh, dan juga Jody. boleh. Dari Moto3 sih saya melihat memang eh bisa dibilang ini apa namanya sebuah kejutan ya, bisa dibilang sebuah kejutan. Mengenai Vedanya sendiri masuk ke Moto3 udah kita ngobrolin semenjak setahun yang lalu gitu ya. Dan ini menariknya adalah Veda ini adalah pembalap pertama Indonesia di Moto3 ya. Tuh, tunggu dulu, jangan sabar. Pembalap pertama Indonesia di Moto3 yang masuk Moto3 dengan kayaknya privilege yang Anda tuh memang pantas gitu untuk masuk ke Moto3. Oke, kalau yang lain-lain kan memang oke, dimasukin. Tapi kalau ini memang Anda pantas dan Anda melakukan sesuatu sehingga tuh Anda dikasih award untuk naik Moto3, yaitu menjadi top 3 dari Red Bull Rookies Cup. Nah, ini baru anak pertama Indonesia tuh, yang pertama ya baru Veda Ega Pratama. Nah, dari sinilah Waduh. kita bisa tahu kan kalau udah yang namanya top 3 dari Red Bull Rookies Cup itu artinya dia punya talent. Dan ini ya seperti kita bisa lihat ya di balapan, nggak hanya di balapan, mungkin dari free practice 1 kita udah lihat gimana talentanya Veda Ega Pratama di sirkuit Cangburiram. Kayak gitu, Van. Ya pastinya sih ya kita bangga. Akhirnya dia bisa finish di top 5. Luar biasa sih untuk seorang rookie bisa ngalahin yang namanya Brian Uriarte yang juara Hebat sih, RBRC. Bang. Yang dimana banyak banget orang bilang, wah kenapa Veda nggak dikasih KTM kayak motornya Brian Uriarte. Nah, Brian Uriarte-nya disikat pakai Honda NSF. Luar biasa saya bilang, bisa menjawab banget semua Skill nggak pertanyaan-pertanyaan bohong netizen. sih. Bener, dan talenta. Gitu, Fen. Oke, tapi Feni mau meluruskan juga ya, karena ini Ya, takut banget nih ya, nih Gen. episode 1 digoreng sama netizen karena Watafik bilang ini tuh jalur yang bener gitu kan ya, baru satu-satunya Ini Veda Ega Pratama, privilege. bukan Ya,
Ya, Yes, gitu. Bukan lewat berarti prestasi banget berarti Lihat ya. prestasi. ya, bukan berarti pebalap-pebalap Indonesia yang sempat ada Benar, di MotoGP benar. pendahulunya Veda Ega itu tidak memiliki skill, tidak sama sekali, akan Tidak. tetapi berbeda jalur masuknya Beda aja. jalur Tapi masuknya. kalau kita ngomongin Hmm. soal Veda Ega Pratama, memang mumpuni banget anak ini, udah kelihatan juga dari Red Bull Rookies Cup, bahkan sebelum-sebelumnya juga gitu ya. Dari Dan pas masih kecil beberapa juga udah kelihatan sih. benar Benar, gitu, benar, dan Jod. bahkan Benar, juga Jod. beberapa waktu lalu jadi juga kalau nggak salah sempat ngobrol secara langsung dengan Veda juga kan ya, Juts ya. Iya, betul. Sama Wa Nah, Taufik juga tuh kita Iya, berdua iya, iya, interview iya, iya, langsung benar. sama Mas Vedanya tuh. Iya, iya. Ditunggu ya, oke. kontennya ditunggu. Ditunggu. Wih, itu tapi ketika itu adalah interviewnya sebelum musim ini berjalan. Iya, iya. Ketika itu Betul. lagi off season. Dia cerita nggak sih, Jod, sebenarnya di musim ini apa target utamanya, atau ada bebankah, atau mungkin ada target yang dibebankan dari Hondanya sendiri untuk Veda Ega di musim ini? Ya secara garis besarnya ya, karena biar nggak spoiler juga gitu. Karena memang pada saat kita interview cukup detail sih ya apa targetnya dari si Veda di Moto3. Tapi pada saat itu Veda juga posisinya belum kayak official masuk Moto3 ya, Wah Taufik Belum, ya. belum, belum, Kayak belum, kayak belum. masih apa namanya simpang siur gitu informasinya. Tapi alhamdulillah ternyata memang akhirnya masuk. Cuman ya itu tadi ya, tidak di tim KTM gitu karena mungkin orang-orang akan mikirnya wah nih Veda akan masuk tim KTM Red Bull gitu karena kan Iya, sebelumnya iya. dari balapan yang sama Red Bull kan Rookies dari Cup. tim Red Bull Rookies Cup. Tapi ternyata malah masuknya di tim Honda yaitu pakai motor NSR-nya. Dan NSF. memang ya NSF-nya sorry. Dan Anak memang botak nih soalnya. masih masih ini nih apa namanya Gara-gara pemikirannya ditawarin NSR motor-motor. gara-gara ditawarin Aduh, itu NSR dia. 50 kan? Jadi off the record sebelum podcast ini dimulai guys ya, gua tuh sempat ditawarin NSR. Jadi kita ngobrol bertiga gitu. Jadi ke bawah mulu nih NSR-nya nih, NSR sama NSF. Oke. Jadi lanjut, ya memang Veda bilang bahwa ya tujuannya sih di tahun 2026 ingin menjadi lebih baik sebagai pembalap Ya. dan tentunya memberikan hasil yang maksimal gitu. Dan ya di balapan perdana ini di Moto3 sih respect sih. Iya, iya, iya. Kelihatan sih start Ya. posisi 5, end posisi 5, tapi di pertengahan race-nya kita lihat memang wah bertaji Iya, sempat sekali memang sempat Veda. tiga, sempat tiga ya, Sempat sempat berada di posisi posisi 3 tiga, loh. posisi podium itu Betul, artinya. betul. Artinya kalau Posisi ini dia podium. finish podium, ini kalau nggak salah jadi pembalap yang juga cukup muda ya yang masuk podium gitu loh. Nah, ada jajaran Iya, keberapa iya. gitu ya. Nah, dan juga yang pastinya adalah ya pembalap Indonesia pertama ya. Terus habis itu pembalap rookie yang melakukan podium debut pertamanya gitu ya. Tapi ya Iya. posisi 5 juga oke. Bicara mengenai target saya mau tambahin juga Jod, sepekan sebelum race weekend dari Moto3 itu akhirnya ada informasi official dari Veda sendiri bahwa sebenarnya target 2026 dia adalah poin sih. Yang penting saya bisa Iya. poin dan juga bisa finish dari apa Mm-mm. namanya setiap balapan. Karena finish Oke. itu Betul. penting. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan yang namanya pengalaman. Ini penting banget untuk seorang rookie di balapannya Iya. pertamanya kayak gitu. Oke, wah tapi ternyata langsung dibuktikan di seri 1, siapa sangka gitu kan, orang Iya, kan iya, mikirnya iya. oh Veda Ega, maksudnya tanpa mengecilkan Veda Ega sama sekali gitu kan, tapi kita tahu bagaimana persaingan dengan para pebalap-pebalap Eropa yang mereka sudah Iya, terbiasa gitu kan ya, iya, iya. dengan Betul. kompetitifnya iklim di sana gitu, iklim balap di sana. Kita lihat Veda Ega pertama di seri perdana pasti kita kayak oh nggak apa-apa, yang penting penyesuaian dulu, nggak ada kata penyesuaian. Kalau kata Veda Ega Pratama langsung 5 besar, enak aja Iya, iya. dikasih Dan cash menarik gitu langsung 5 dan besar. menariknya kalau kita bisa lihat ya Veda itu sudah kejutan pertama ya sebelum di balapan. Saya ngelihat adalah Sangat. mulai dari Jumat ketika dia bisa langsung masuk kualifikasi 2 dari sesi praktis. Itu tuh udah sebuah Iya. prestasi. Semua orang kaget. Wah, gila. Ya, Langsung bos ada gini, Moto3 itu kan termasuk yang bisa dibilang kan kereta gandeng super ganas sebenarnya anak-anaknya ya, kan, iya bocil-bocil bener. neraka Banget, semua banget. gitu kan, Maximo Iya, Kiles gitu kan semuanya iya, kan. Terus habis itu ada Brian Uriarte termasuk salah satunya, terus yes. pembalap Malaysia Hakim Danis,
terus bisa langsung masuk Ya. kemana ke kualifikasi 2 itu luar biasa dan dibuktikan kembali akhirnya di kualifikasi dia dapat posisi 5. Semua orang kaget lagi dan pada saat Yes. balapan Fanny bisa lihat. Saya sih ngelihatnya kuncinya adalah ini Veda kayak yang plong. Terus habis itu Veda tuh kayak yang enjoy. Mm-mm. Penting sih buat Hmm. pembalap untuk bisa balapan secara enjoy. Ketika Harus, dia harus. enjoy balapan, dia bisa memaksimalkan semua motor dan juga kemampuan dia dan bisa ya Alvaro Carpe diajak main-mainan. Dia untuk seorang rookie asal South Mountain ini kan Gunung Kidul nih. Terus habis itu Alvaro Carpe dimain-mainan di sirkuit Chang itu sih. Saya bilang dan ini anak nih benar-benar kayak yang lepas dan ya itu dia. Ya. Iya, Kuncinya sih enjoy. Kuncinya enjoy. Luar kita biasa yang sih Veda nonton sih. juga terhibur, Wak. Iya, Kita iya, yang nonton iya, iya. terhibur dengan aksi-aksi dia overtake musuh-musuhnya dan memang akhirnya Ya. kelihatan sih, wah ini benar-benar skill sih nggak bohong. Iya, Terus iya. juga Ya. nggak kelihatan ada pressure-nya. Jadi Iya. memang enak aja Nervous gitu juga ya. flow-nya kita yang nonton. Nervousnya Yes. juga nggak ada. Nervousnya juga nggak kelihatan. Iya, Iya, asik sih, confident asik banget sih. banget. Ya. Ya, Benar tapi ya banget artinya sih. nggak usah terlalu, emang kalau saya sih tidak terlalu tinggi. Yang pertama adalah batasannya adalah yang pasti adalah pertama. Kalau menurut saya sih Veda termasuk salah satu pembalap di line up Moto3 kemarin itu yang juga cukup banyak punya jam terbang di Chang. Artinya gitu ya. Iya. Ini Ya, ada batasan. Jadi kalau bisa dibilang Ya. dibandingkan dengan Brian Uriarte atau dibandingkan dengan anak didiknya Marc Marquez, Maximo Giles, Maximo kayaknya lebih Kies. banyak Ya. Veda sih jam terbang di Chang. Ya. iya Nah, nanti sih, pembuktian bener selanjutnya sih. kita bisa lihat yang pertama di Brasil di mana semuanya tuh riset, Brasil. kagak ada data. Terus habis itu di Iya, benar. balapan-balapan Eropa, terutama di mana anak-anak Yes. Eropa tuh banyak Yang balapan pertama itu di juga ya Jerez. nanti ya di sirkuit kedua itu ya, Wak ya. Betul di sirkuit Iya. Ayrton Senna Mm-mm. di Brasil ya. Yes, benar Itu banget. Dan bakal juga seru soal kalau tuh. kita ngomongin seri 1 Thailand ini juga kita tahu bahwa secara iklim, secara humidity antara Indonesia Iya, dan juga Thailand sebenarnya 11-12 juga dan juga iya, ya ini merupakan salah satu kelebihan juga sebagai pembalap Indonesia yang sudah iya, terbiasa dengan cuaca tersebut ya. iya, Anyway, iya, kita sudahi membahas PDEG, kita sudahi membahas Moto3. Feni pengen denger updatean dari Moto2 terutama pembalap iya, Indonesia lainnya juga iya, yaitu Mario Aji Ya, alias Super Mario nih Taufik dan iya. Jones. Saya sih sebenarnya secara umum benar-benar benar-benar benar. appreciate ya, terlepas dari hasil akhirnya harus crash ya. Dan akhirnya crashnya itu setelah crash yang Mario Aji, terus habis itu ada crash yang lain tuh menghadirkan red flag sampai red flagnya 2 kali sampai akhirnya FIM tuh Iya, kesalahan bikin poin jadi akhirnya dipotong setengah ya kalau nggak salah baru Iya, kemarin iya. tuh. Heeh. iya, Itu Akhirnya salah dramanya udah ngitung. memuncak itu hari pertama tuh. Ya kan sampai asli. akhirnya kan Ada setengah kan. kesalahan coba. Kesalahan Iya, perhitungan lap. tapi kesalahan perhitungan poin itu dari FIM itu juga baru dikasih taunya kayak bener-bener Seminggu. 1 minggu apa iya 1 minggu Iya, setelah kayak telat balapannya Kayak banget. dari nges ya. Dihitung oh iya bener juga Kita yang salah. nonton dan nyaksin juga kayak apa Kurang sih dari ini kenapa iya sih iya. gitu. ya jadi pada kita dasarnya kita kalau aja jadi bingung dihitung-hitung sendiri ya. ya kalau dihitung-hitung jumlah lap balapan Moto2 yang seri pertama di Chang kemarin itu kurang dari 50%. Dan kalau kalau nggak sampai Hmm. 50%, maka nggak boleh dikasih full poin 25 poin yang Poin benar. P1 terus habis itu Ya, 20 poin yang P2. Jadi dapatnya setengah. Jadi ya mau nggak mau tuh Manuel Gonzalez cuma dapat 12,5 poin dan bahkan ada yang finish posisi 15 dapatnya cuma setengah poin. Itu kali Nah, gitu kan. Sementara balik agak lagi ke karena Mario. janggal. regulasi yang sudah ditentukan seperti Eh, itu. Iya balik lagi ke Mario ya. Ini juga cukup oke ya. Kita bisa lihat ya Mm-mm. Mario balapan di Chang Buriram juga berbeda ya. Dan dia kayak punya semangat khusus memulai dari musim 2026 yang artinya semangatnya positif dan kita bisa lihat nih jarang-jarang Mario Suryo Aji bisa langsung masuk Q2. Kan dia harus Ya, berjibaku dulu Ya, biasanya di Q1 gitu kan. benar. betul. Dari sesi praktis dia langsung masuk dan saya bikin wow, saya bilang terus habis itu dia startnya juga masih di top 10 kan kalau salah P8 Ya, atau P9 gitu ya. Saya sih iya, Posisi appreciate top 10 banget. 9. Appreciate banget sih dan ini tuh menurut saya ya sebuah proses sih buat Mario Aji yang saya pikir Ada improvement, positif. Wak. Dan udah sepatutnya sih kita apresiasi dan ini mudah-mudahan dengan apresiasi kita bersama ini bisa membuat kedepannya Mario Aji terus tahu bahwa dia tuh punya talenta dan dia tuh punya kesempatan Hmm, yang sama sih dengan pembalap-pembalap Setuju. lain. Ya mudah-mudahan lagi nanti di Brasil di mana semua
pembalap hampir Riset belum pernah semuanya. balap di situ, keriset semua dan dia bisa menunjukkan yang Mario Aji yang seperti kemarin di Changburiram Iya sih, gitu. apalagi ya Josh ya kita tahu Betul. juga bahwa ini bukan musim perdana seorang Mario Aji juga, bukan musim kedua juga gitu kan ya. Kita Iya, berharap juga bahwa dia sudah menjalankan recovery cukup lama di musim lalu. Musim lalu juga kan ya Josh sebenarnya tuh Betul. waktu awal-awal dia sempat dari bawah banget, terus gitu udah sempat iya, naik peak Iya, performance, tahu-tahu cedera. tiba-tiba cedera dan harus recovery lama. iya. Itu Itu apa dari sih? nol lagi gitu kan ya. Semoga sih tahun ini Benar, Iya. lebih benar. baik ya Josh ya, kita harap ya. Ya kasarannya kalau kata orang awam mah yang baru nonton MotoGP karena kan juga tahun ini ternyata fans MotoGP juga akan bertambah ya khususnya Iya, juga di Indonesia gitu. Ya bisa dibilang mah apa ya mumpung masih race pertama gitu karena kan masih akan banyak race-race yang lain siapa tahu nanti di next berikutnya yang balapan berikutnya di Brazil ini bisa kelihatan lah ada improvement yang memang lebih nyata yaitu sampai finish at least finish gitu. Ya kita tunggu betul. aja sih Amin. aksi Mario Aji Super Mario ini. Iya, Iya, amin amin bener banget sih. Dan kalau kalian ini nggak tahu ya kalian enggak apa enggak nih Taufik dan juga iya. Jody. Feni lihat nih sejak dia roommatean sama Veda Ega, Feni lihat wah makin sering nih postingnya jadi seneng gitu sebagai fans Iya, kita juga jadi sering lihat oh lama-lama jadi jadi dia konten lagi kreator. exactly, tapi bagus karena Mario Iya, iya. Alba tuh Betul. kayak kalau misalkan udah di sana tuh ya bagus juga fokus balap, tapi kita sebagai fansnya sebagai orang Indonesia kadang pengen tahu kan di balik itu dia ngapain sih gitu kan dia Iya, 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 ngapa-ngapain iya. gitu sejak ada Veda Ega wah jadi makin rajin nih postingnya kan kan seneng kan ya. ini di dokumentasin tuh pas mereka sahur ya kan Iya, terus betul, juga betul. Iya. pas mau menjelang Room tour, room tour bukanya ya. Saya room lihatnya tour ada room tour. juga gitu. Ternyata Ternyata nggak mereka gede-gede banget ya. serumet. Iya, ternyata nggak Ya. gede-gede Kamar banget apa kan. flatnya nggak gede ya ternyata ya biasa Ya karena aja. kan kita biasanya lihatnya di sirkuit saat mereka Iya. race. Tapi Iya. kehidupan sehari-harinya sebagai pembalap profesional seperti apa sih ya ternyata oh sama nih kayak gue gitu kasarannya Iya. kan. Oh masih sama Semoga nih kayak makin manusia-manusia yang banyak ya lain konten-konten gitu. kayak gitu ya biar kita juga Iya, iya, ngerasa Iya, semoga, deket semoga. Kita tetap jadi sama tahu ya mereka ya behind the gitu. scenes. Kita jadi iya tahu Yes, behind betul the benar iya scene-nya. sih banget. itu. Iya, iya, iya Anyway, betul. tetap semangat tentunya untuk Mario dan juga dapat suntikan semangat dari Veda Semangat. Ega juga dan juga kita lihat Veda juga Betul. jago juga tuh masaknya gitu kan. Jadi lumayan lah mengobati kekangenan makanan-makanan Indonesia untuk Mario juga di sana. Kebayang sih. Ini tuh Iya, iya, kalau iya. Kebayang. dari tadi kita udah langsung kick off episode perdananya Whole Shot ID ini kita udah langsung ngomongin Moto3, Moto2 secara keseluruhan Iya, gelaran perdana di musim ini untuk MotoGP 2026 buat kalian tuh seperti apa sih? Jody coba. Pak Taufik dulu lah. Oh, saya dulu. Ya. Gelarannya Iya. sih saya pikir memang secara umum ini adalah fix tahun pertama langsung di bawah yang namanya Liberty Media. Udah mulai kelihatan banget Ah, sih memang. Eh ya terlepas dari pertama langsung masuk bulan puasa gitu ya. Tapi di Thailand kelihatan hype-nya luar biasa dan ini membuat seri pertama kemarin di Changburiram itu tercatat juga sebagai rekor penonton langsung ya di penonton sirkuit yang terbanyak terbanyak di semenjak se- MotoGP masuk ke Changburiram. Terus habis Thailand. itu kita bisa lihat kalau lihat ada beberapa acara-acara itu di luar ternyata di luar acara sirkuit utama ya di track utama itu banyak banget kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya banyak kegiatan-kegiatan lain terus habis itu kita bisa lihat juga MotoGP sendiri itu melakukan pendekatan yang berbeda ya sekarang juga namanya Dorna udah diganti menjadi MotoGP Sport Entertainment kalau nggak salah nama perusahaannya ya dan di Ya, sini bisa lihat mereka memasukkan kosakata entertainment sebagai nama perusahaan ini udah ketahuan banget bahwa tujuan mereka sekarang memang mungkin ya entertainment jauh lebih banyak di apa namanya jadi tema diminati. utama ya tema utama dari segala hal yang mau dihadirkan ya termasuk juga konten-konten dan segala macam. Kalau untuk balapannya sendiri, saya pikir harusnya sih gap gempita. Kenapa? Karena kalau kita ketahui ini adalah tahun terakhir dari era MotoGP 1000 cc gitu ya. Harusnya saya ngelihatnya harusnya Mhm. adalah sebelum kita ngomongin nanti dan secara detail, semua pabrikan tuh udah benar-benar udah yang eh, buka-bukaan terus habis itu udah yang udah pol-polan ngadirin semua teknologi 1000 cc mereka karena ini benar-benar tahun terakhir karena untuk tahun depan kita udah Ya, balik lagi udah bukan balik lagi ya kita akan masuk ke era yang baru 850 cc. apa Nah sih? kita bisa lihat ada beberapa
apa namanya ya ternyata nggak semua sih, walaupun walaupun kita berharapnya seperti itu, tapi ternyata ya nggak semua pabrikan menghadirkan solusi-solusi motor-motor ya terutama ya, yang benar-benar yang wah luar biasa dihadirkan di motor tersebut, karena memang mereka berpikir bahwa mereka juga masih tetap secara paralel juga harus mikirin project mereka ngehadirin 850 cc gitu ya. Ya secara dana juga mesti bagi dua dan segala macem gitu ya. Tapi anyway ya wah sih kalau saya lihat ya, pendekatan-pendekatannya sih, terutama pendekatan-pendekatan entertainment yang hadir di konten-kontennya MotoGP, di konten-kontennya masing-masing pembalap juga, terus habis itu di masing-masing tim itu mulai ada banyak perubahan di situ pendekatannya. Ya, kalau dari Jody sendiri nih, Ya, karena kan sampai jadi dengan saat ini, jadi sebenarnya kalau MotoGP 2026 menurut aku pribadi sih apa ya? Ya benar sih yang dibilang sama Watofi gitu. Maksudnya pendekatannya lebih ke entertainment ketimbang ketimbang balapannya itu sendiri Sport ya. karena karena emang dari awal kan apa ya, drama-dramanya tuh ternyata Iya. udah di setup, bukan kayak di setup sengaja enggak, tapi kayak memang akhirnya tujuannya adalah untuk entertainmentnya itu lagi gitu. Jadi mungkin Tuh. hmm, ada rules yang mungkin nggak on time ketika saat itu terjadi, ya kan akhirnya menimbulkan opini-opini daripada netizen seluruh dunia gitu. Termasuk ya dari Moto3, Moto2, MotoGP gitu kan. Terus juga memang pendekatannya juga udah kayak mirip-mirip F1 sih, karena mungkin Benar. kan ya dikelola sama si apa Liberty Media juga Liberty kan Media. mengelola F1 juga kan. Mm-mm. ya, Jadinya konten-konten MotoGP sekarang kayak oh berarti yang di F1 di copy paste di MotoGP ya kan, cuma Iya. bedanya objeknya aja kan, pembalap MotoGP ya, ngeriak F1, F1 ngeriak MotoGP gitu. Iya, ya, iya. Ya secara kalau kita bicara soal entertainmentnya sih ya sebenarnya positif ya, karena tentunya akhirnya jadi lebih ramai gitu. Tapi kalau dari sisi kita yang memang pure ingin menonton aksi para pembalap di MotoGP yang fokus emang untuk tujuannya adalah untuk menang gitu. Ini akhirnya mungkin nggak tahu ya, kalau aku sih ngelihatnya dari sisi pembalapnya mungkin juga mereka akhirnya kayak kebagi tuh fokus ya. Ini mau fokus buat balap atau memberikan hiburan. Karena kalau misalnya ada salah satu pembalap yang bisa memberikan hiburan dan itu membuat penontonnya juga jadi makin happy atau makin ramai, mungkin kan itu juga punya nilai plus sendiri akhirnya. hmm, Gitu. Benar, 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 benar. Kayak Toprak sama Jack Miller waktu sebelum race ada balapan tuk-tuk itu kan. Itu ya, juga kayak wah ini Iya, fresh banget iya, sih. iya, Sebenarnya iya, fresh benar. ya, banget. ya, Tapi ketika pas race-nya, ya nanti kan kita kan bahas ya MotoGP. Tapi ketika race-nya kayak oh ya udah gitu. Tapi sebelum ya, Nah, pra-race ya itu kan mereka heboh banget tuh. benar, benar, Diliput benar, sana benar. sini apa segala ya. macam gitu kan. Exposure-nya Jadi mungkin bisa kita akhirnya bilang lebih besar ya. iya, jadi akhirnya mungkin ada dua pilar nih akhirnya. Mau gede di sisi entertainmentnya atau dari sisi prestasi balapnya gitu sih kalau yang tak tangkep Iya, ya. Ya, iya, ya, iya. ya. Ya Tapi salah kalau satu, dari Feby salah ya satu juga ngelihatnya ya. kalau, mm, Ya salah satu tambahan yang ya mungkin Mm-mm. benar banget. yang cukup banget memperlihatkan bahwa Liberty Media Mm, benar-benar masuk ke dalam MotoGP adalah sirkuit Adelaide Street, ya street sirkuitnya Adelaide itu yang iya akan loh. menggantikan Jujur Feby masih Phillip Ah, menyayangkan loh Island. sampai sekarang. Phillip Island di iya lagi. 2027 itu asli, kalau saya sih itu buat kalau teman kita ya, Gemes mungkin sih. mungkin 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 kalau misalkan eh, kita lihat ya beberapa beberapa nggak setahun 2 tahun belakangan ketika MotoGP masih dipegang sama Dorna Sport, itu kalau misalkan Dorna Sport ditawarin gimana kalau street circuit, mereka langsung tolak, nggak mungkin street circuit kayak gini 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 karena safety dan segala macam, itu tuh kayak gitu Iya, letterlek iya, saklek gitu ya kalau namanya Dorna. Tapi ternyata kemarin pas udah dipegang persis ya oleh siapa, oleh Liberty Media, bisa lihat ya Liberty. Carlos Carlos Espeleta langsung yang ya lembut gitu. Oh ini bisa, nanti kita tinggal Kekuasaannya bikinin udah run beda, off Wak. gitu segala macam loh. Kok saya bilang kok Yang bagi berkuasa saya udah yang beda. iya, bagi saya yang waktu itu ngeliatin gimana Carlos menolak dan segala macam mengenai masalah di Iya. Iya, street circuit, dan ketika dia menjelaskan mengenai masalah Adelaide street circuit kok yang oke,
something's wrong, something changed Tapi dia bilang. tapi sebenarnya nggak ada masalah sih street circuit Enggak, itu. enggak, enggak, enggak. Cuman yang menjadi masalah adalah kenapa Phillip Island yang ditukar jadi street Iya, Iya, circuit iya. karena gue Phillip sih Island kesel itu kan banget ya, Jones. sirkuit yang paling Iya, menghibur, Ikonik, iya, iya. iya, exactly, Benar-benar. benar-benar sirkuit yang ikonik. Kalau yang ikonik Iya, yang saya banget. paling bikin tangkap kita ya, gitu. ya, yang kalau saya tangkap adalah yang pertama adalah nih ya. Ini ada nanti ada satu contoh sirkuit lagi yang mau saya sebut. Yang pertama adalah yang saya tangkap adalah sirkuit Phillip Island kecuali Alex Espargaro sih ya. Mungkin semua pembalap Hmm. bilang ini adalah sirkuit top banget ya, flowing. Iyalah. Sirkuit flowing itu Iya loh. artinya gini, saya sih berharap semua sirkuit bahkan saya sempat ngomong ya sama Feni apa sih ya. Kalau perlu nih 22 race semuanya di Phillip Island nggak masalah sih saya bilang. Karena asik kalau kita lihat 22 seri di Phillip Island semua. Nah, itu saking kita tuh bener-bener yang suka banget sama karakter Iya, flowingnya Phillip Island dan segala macem ya. Terus habis itu ya iya. tata letak dan ya bentuk-bentuk tikungan dan segala macem. Cuman memang Phillip Island menurut mereka yang memangku jabatan sebagai penentu kebijakan itu memiliki beberapa masalah gitu kan. Kayak Hmm. misalkan eh, cuaca yang tidak menentu karena dia posisinya memang selatan banget menghadapi straight bus, terus Ya. habis itu Teluk bus. Terus habis itu yang kedua sebenarnya adalah masalah bagaimana mereka bisa mendatangkan penonton. Itu tuh sulit banget kan. Dari Melbourne aja butuh butuh effort yang nggak mudah untuk bisa masuk ke Phillip Island, dan ini menyebabkan ya kalau kita bisa lihat memang statistik jumlah penonton di Phillip Island tuh nggak pernah gede ya, walaupun memang dari spek Hmm. entertainment sport yang kita bisa lihat di TV itu luar biasa spektakuler setiap balapan di sana. Cuman pendapatan dari penonton dan segala macam itu nggak pernah yang jadi kayak rekor terbaik lah artinya gitu. Iya, iya, iya. Cuman ya balik lagi sih, maksudnya kalau misal berdasarkan alasan tersebut ya, karena memang kebanyakan dari negara-negara ini sirkuitnya kan jauh-jauh semua. Posisinya memang dia terletak di yang memang jauh dari kota, terus juga mungkin jaraknya 5 jam perjalanan gitu, sama kayak Thailand. Tapi si Australia ini memiliki sirkuit di Phillip Island ini, aduh sayang banget kalau dituker gitu ke model street circuit karena memang sudah terkenal dia memberikan hiburan gitu loh. Kasusnya kayak Lusail Qatar. Lusail Qatar tuh dari dulu sampai sekarang ya rekor ke MotoGP itu adalah itu event paling dikit gitu ya jumlah penontonnya udah pasti gitu ya. Kalau misalnya kita lihat langsung juga dikit banget yang nonton gitu ya. Cuman kenapa tetap di Mm-mm. sono ya ada backup lah yang ada, artinya event itu di backup oleh seorang yang punya resource keuangan yang benar-benar besar kalau kalau di Qatar itu gitu kan ya. Bahkan mungkin negara Qatar sendiri punya andil untuk bisa menghadirkan MotoGP harus tetap ada di Qatar gitu kan, karena Ya. Iya. prestis bagi negara-negara Arab gitu untuk bisa menghadirkan MotoGP di Qatar. Nah gitu. Jadi ya Phillip Island dengan artinya gini, dengan begitu posisi yang begitu begitu lemah kayak gitu ya, jadinya mau nggak mau nih ya harus dihadirkan satu solusi ya. Ini kebetulan ada nih helm Phillip Island. Wih, sombong. Kenapa dia tiba-tiba pamer helm? Iya Iya, sayang iya, aja sih. Kita sebagai penonton, apalagi kita yang tinggalnya di kawasan Asia Pasifik, Asia Tenggara, iya, Phillip iya, Island itu sebenarnya termasuk yang enjoy gitu, sirkuit iya, yang enjoy untuk buat kita tonton. Terus juga tonton. mungkin kita-kita orang Asia buat datang ke sono tuh worth it gitu loh. Iya. Rasanya Iya worth sih, it, benar. rasanya seperti kayak sekaligus sekaligus buat nonton sirkuit habis itu jalan-jalan dan lain-lain gitu, maksudnya lebih enak. Sayang sih itu aja kayak gitu. Harusnya Iya kenapa nggak sih. yang di Eropa aja yang dibikin kayak street circuit gitu aja sih. Iya, iya, iya. Itu aja sih kalau pengen. Atau Iya sih. Feni tetap tetap kalau Pak, mohon maaf Pak, kalau di Monas beda Formula E Pak, itu Pak. ya Permai. Eh, kok arahnya ke Monas? Gak ada Iya, Monas. beda. Ini beda street circuit Itu baru Monas Formula bahaya E tuh, Pak. jangan Ya. tuh kalau itu. Jangan. Zaman Anies waktu itu Pak, kontroversinya udah beda nih Pak. Oke. Tapi kita balik Iya, lagi nih ya, udah ngomongin move on soal lah gelaran. kalau itu udah beda. Udah move on. Balik ngobrolin Udah soal gelaran konteks. MotoGP yang perdana nih kan ya. Vini sih salut sih sama Liberty Media yang tadinya Vini agak skeptikal ini akan menjadi apa ya,
arah MotoGP dengan rasa berbeda. Memang arah MotoGP dengan rasa berbeda dengan bumbu yang ternyata bikin kita sebagai pecinta MotoGP itu justru lebih menikmati tontonannya dengan berbagai drama yang disuguhkan. Wah, ini tuh perubahannya jadi lebih positif, drama-dramanya jadi lebih asik gitu. Salah satunya Iya. adalah drama antara Alex Marquez dan juga Fabio Di Giannantonio di sprint. Iya. Ada yang bilang bahwa apakah ini settingan, apakah ini memang beneran Iya. racing incident atau gimana Iya. gitu ya, itu terserah kalian mau nilainya gimana. Mm-mm. Kalau menurut Taufik nih Kalau sebagai menurut pakar MotoGP gimana? gue pakar luar biasa. Jadi kalau menurut saya sih ya Keren. memang yang terjadi di lap pertama yang kan di tikungan 3, ini tikungannya cukup apa ya, bisa dibilang cukup teknikal gitu ya, karena si tikungan 3 Buriram itu lebar gitu ya, sehingga banyak Mm-mm. pembalap yang ambil beberapa line mau Ada yang masuknya dari luar, dari mau dalam. iya masuknya lebih dari dalam, atau dia agak sedikit melebar dulu dari luar terus habis itu menyapu di apexnya lebih dalam, nah kayak gitu. Dan kalau saya Iya. pikir memang kejadian-kejadian seperti yang terjadi dari di Gia dan juga Alex Marquez itu ya sering banget terjadi, Kak. Lebih ke arahnya ke memang racing incident sih, lebih ke racing Ya, incident. Iya. Dan ini masih lap pertama di mana jarak antara masing-masing pembalap juga masih sangat dekat ya. Kalau ya. misalkan ada yang berbeda racing line dalam approach dari tikungan 3, ini mungkin banget bisa terjadi yang seperti Dija dan juga Alex Marquez atau di tikungan 3 ini sih. Gitu. Iya. Setuju, Iya setuju. sih benar. Iya, dan Kalau apalagi soal juga Alex sama Digia sih lebih ke insiden sih, Iya, maksudnya iya, ya iya. kelihatan banget juga sih, ya iya, udah mau gimana lagi kan, udah ketemu gitu ya udah. Iya, iya, iya. insiden yang bumbunya memang ditambahin jadi lebih panas Nah, gitu kan yang ya, bikin apalagi panas itu yang komentar tukang adu berduanya. dombanya, ya Ya, ya, Liberty tapi Nah Medianya itu yang jago. kalau menurut jago, saya sih agak jago sulit sih benar. memang untuk bisa Jago. ngebumbuin apapun juga di insiden ini. Yang pertama yang adalah karena itu mungkin kalau hubungannya adalah Marquez dan VR, mungkin itu yang bisa dijadikan bumbu. Tapi kalau yang Oh, lain-lain agak berat ya, karena ini masing-masing sama-sama Ducati. Terus habis itu kalau lihat dari proses apa namanya clashnya juga biasa aja gitu kan, sulit di sini. Kecuali kalau kita ambil ya itu tadi apa namanya sudut pandang yang hmm, biasa dipakai, yang biasa biasa talk chair untuk dipakai untuk ngebakar gitu. Tapi ya saya pikir kemarin selalu ini nggak, berhasil. ya selalu berhasil. Tapi kalau lihat kemarin kayaknya agak kurang berhasil untuk bisa membakar insiden ini menjadi sebuah sebuah konten yang menarik, nggak Ah, terlalu ini, karena memang Ya, kata siapa? tapi mungkin Kata hitungannya siapa? rame Kata loh. siapa? bagi orang yang ada hubungannya mungkin ya. Tapi kalau saya sih ya mau diapain lagi, karena memang eh, kalau lihat dari proses clashnya sendiri nggak ya begitu, nggak seperti kayak Ya, clash di lap iya terakhirnya emang gak antara heboh sih. Acosta dengan Mark kan, Acosta. nggak kayak gitu kan, Nah, itu kalau itu Iya, iya heboh. itu itu heboh. heboh. Tapi Itu gini, heboh. maksudnya mungkin di setupnya tuh ya bukan karena settingan juga sih, tapi karena oh di sini ada crash yang pertama, ada drama yang kedua. Jadi ini untuk Iya. kayak membangun yang bagian akhirnya ini lewat si Iya, adeknya dulu. Bisa Apalagi bisa clashnya sama Di bisa Gia nih. kan, tim Cocok VR, logi tim nih. tim Marquez sih, emang cocok harus begitu. cocok Cocok. Cocok. Emang bumbu nih, emang nih Emang Jody nih bumbu kan, tiba-tiba iya kalau iya bumbu misalnya ya kan nggak ya. gitu ya nggak ada iya yang iya iya diobrolin. Bahkan terbukti kan beberapa postingan MotoGP, buset, isinya kalau nggak debat-debatan tim A tim B, kayak ya udah nggak ada matinya, malah jadi Hmm. makin nggak mati gitu. iya 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 benar iya sih. benar. Apalagi juga ada cocok logi lainnya juga yang sempat ngomongin soal duel gilanya Pedro Acosta sama Marc Marquez itu yang Iya katanya wah ini sih harusnya enggak ini begini begitu tapi jadi lebih seru sih gitu. iya Meskipun akhirnya kita semua tidak terbakar ke bumbu-bumbuan atau ngata-ngatain sembarangan Ya, karena kedua pebalap tersebut maksud ini adalah Pedro Acosta dan juga Marc Marqueznya untungnya mereka ini lurus dan mereka intinya mengatakan bahwa apapun yang diberikan keputusan saya sepakat gitu. Itu dari segi ya, Marc iya Marquez mengatakan iya seperti itu. Saya menghargai keputusan yang udah diberikan. dewasa memang. Iya gitu. Dan Pedro Acostanya bilang apakah menurut kamu deserve untuk menjadi pemenang? It's not easy for me. Dia cuma ngomong kayak gitu. iya Tapi menurut iya ini meskipun ngegantung seperti itu, iya tetapi Ya, kedua-duanya itu tuh di posisi netral dan nggak bikin netizennya makin koar-koar, ngerti nggak sih? iya Ya iya harus benar benar. pebalapnya ya emang yang akhirnya kayak mereka gitu. yang meredamkan sendiri dengan Iya statement iya mereka Exactly. kan.
Iya. Ya, biar nggak sampai terlalu Apa nggak apa-apa tuh. heboh. Mm-mm. ya sampai Acosta bilang saya sih lebih milih finish posisi 2 daripada posisi 1 terus habis itu modelnya kayak begini gitu kan sampai kayak gitu. Iya, Ya iya, Ya, iya. kalau saya sih ngelihatnya kalau misalkan mau kita bedah secara secara apa sih yang terjadi kenapa Marc Marquez mendapatkan apa namanya apa penalti harus drop satu posisi lebih ke eh, bagaimana kalau kita mau menginterpretasi dari regulasi FIM MotoGP yang baru yang sebenarnya udah dirilis dan sudah mulai diperkenalkan di tahun 2025. Ini lebih ke apa artinya gini ya, pendekatan bagaimana steward itu bisa melihat sesuatu itu menghasilkan insiden yang bisa membahayakan orang lain atau punya potensi bisa membahayakan orang lain dan bahkan artinya di tahun 2026 ini apa namanya ya koridor dalam penilaian itu jauh lebih ketat jadi nggak hanya harus kena bener terus habis itu harus bener nge-push pembalap lain bener-bener mm, jadi kayak yang white kayak gitu kalau kita lihat kan kemarin Acosta itu kan white itu karena dia mau mencoba untuk balik terus habis itu ya, tiba-tiba deket ya dengan Marc Marquez sehingga dia kayak mau benturan terus dia habis itu dia bisa terus dia wide kan. Nah, sebenarnya ya. nggak terjadi secara plek eh, apa kontak yang benar-benar keras, tapi potensinya memang bisa membuat pembalap mungkin bisa Jadi crash kena penalti. dan inilah kalau melihat dari regulasi yang lebih ketat di tahun 2026 itu sesuatu Mm-mm. yang memungkinkan pembalap lain itu bisa crash atau membuat pembalap lain itu celaka itu bisa Iya. diganjar dengan hukuman. Nah, jadi seperti itu sih bagaimana lebih ke cara pandang pembalap, tim dan segala macam terhadap satu insiden. Dan ini terjadinya Iya, untungnya iya. di race pertama, jadi di race sprint pertama bisa jadi contoh dan Mm-mm. banyak banget kalau kita bisa dengar dari tim Mark Marquez sendiri gitu ya. Oh, jadi begini maksudnya regulasinya sekarang. Oke, jadi kita tuh Mm-mm. lebih berhati-hati. Artinya kita akan mengambil approach pada saat mau overtake itu jadi nggak kayak begini lagi. Karena Iya. Ya. sesuatu yang memancing atau sesuatu yang memiliki potensi untuk bisa mencelakakan pembalap lain, walaupun tidak akan kena sama sekali, tapi punya potensi, Iya, padahal itu belum bisa kena. Mm-mm. menghasilkan yang namanya hukuman kayak begini. Jadi kayak gitu, Fen. Lebih ke Singkat Oke. kata boring. itu akan jadi boring gitu ya. Jadi gimana nih Si Singkat kita kata jadi Jody ini emang mau boring. kompor. overtake kayak Nggak gitu ada kan? nggak ada battle-battle lagi. Aduh, itu Nggak aja ada yang sih kita mah cucuk-cucukan ya. gitu kan? Nggak ada yang cucuk-cucukan Iya, kan? Saling Emang ngerti kan? emang makanya. Jody ini Aduh. Ya emang berarti mulutnya kan netizen akhirnya banget ya, Wak. ya makanya jadi kayak Akhir, F1 kan, balik lagi. Jadi iya, mirip-mirip kayak F1. iya, Akhirnya iya. battle-nya di mana? Di kualifikasi. Kalau nggak di sprint, udah ngumpulin poinnya dari situ. Iya, iya. Inilah Akhirnya. saya pikir ya akan harusnya menjadi sebuah sebuah apa namanya? Sebuah pembelajaran ya buat FIM sendiri dan yang lain-lain dari kejadian pertama ini. Apakah regulasi ini akan membuat MotoGP akan makin boring gitu ya? Karena apa? Liberty Media itu sebenarnya bagus masuk ke MotoGP itu kenapa? Itu lebih ke area-area di luar balapannya gitu ya. Karena kalau Hmm. kita sendiri F1 itu meroket itu karena konten-konten di luar balapan sebenarnya. Konten-konten balapannya sebenarnya Yes. Iya, ya iya. ya you know lah 50 berapa lap Iya, atau iya. 60 lap ya begitu gitu kan. Iya, Jarang benar, ada Iya. benar, sesuatu benar. yang bisa dijadikan jadi pembicaraan yang Ya begitu Drama. justru hangat. Iya, iya, iya. memang Behind justru yang dikulik lifestyle dari pembalapnya lifestyle, kan akhirnya. behind scene kayak gitu-gitu. Behind the Nah, scene. Mm-mm. MotoGP balapannya sendiri sudah spektakuler, lebih spektakuler Ya. daripada F1 balapannya. Namun jangan membawa kalau menurut saya, jangan membawa Hmm. regulasi F1 ke MotoGP, regulasi teknisnya gitu loh. Iya. Kayak Semoga misalkan ya, yang membuat semoga. sulit overtake dan segala macam. Ya. Ya, jadi kayak gitu. Semoga hal ini akan dijadikan ini nih akan dijadikan suatu apa namanya yang harus dikaji ulang lah mengenai regulasi ini Iya. ke FIM. Saya pikir FIM kalau mengenai masalah hal-hal seperti ini pun bisa luas ya. Karena ini kan Ya. Iya. bukannya Liberty tapi FIM apa namanya lebih ke federasi dari motorsport dunianya kayak gitu yang khusus sepeda motor kayak gitu sih. Mhm. Hopefully ya. Ya soalnya tahun ini kan mungkin bisa Iya, dibilang benar banget sih. akhirnya Liberty Media kan secara full nih mengontrol teknis Iya. siaran gitu dan gaya marketing dan lain-lainnya kan. Di era MotoGP yang udah 1000 cc yang terakhir nih di tahun ini kan.
Ya bisa jadi kan tahun ini adalah tahun pembelajarannya atau tahun untuk kayak trial and error mungkin kan bisa jadi untuk nanti 2027 fresh new start semuanya benar-benar dari nol semuanya tapi setidaknya dari segi regulasi dari segi apa namanya penyiaran entertainmentnya mungkin akan lebih rapi daripada ini sih ya memang arahnya bakal ke sana kan. Yes, Benar-benar. yes. Amin sih, amin. Dan juga, tapi kalau secara keseluruhan baru seri satu ini, Feni lihat sih, ya tetap positif sih dengan penyelenggaraan dari Liberty Media ini. Cuman mungkin ada beberapa hal yang bisa dijadikan poin juga. Nah, tapi kan tadi juga kita udah ngebahas mengenai sprint sendiri, dan sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai race utama MotoGP yang nggak kalah rame juga pastinya dari persaingan sprint Pedro Acosta dengan Marc Marquez. Apalagi dengan kemenangan Ya, Marco Bezzecchi nih. Wah, Taufik dan juga George gitu iya, kan ya, Ya, benar-benar menang jauh dalam arti sebenarnya. Akan ya, tetapi serasa kemenangannya Pedro Acosta di balapan seri satu ini mungkin karena udah lama banget menunggu-nunggu Wonderkid gitu ya, bisa iya, leading the yes. championship. Jadi kayak meskipun Marco Bezzecchi yang menang, tapi vibe-nya itu tuh orang kayak lebih ke Pedro Acosta gitu ya. iya, iya, iya. Ya, Bener, Kalau Feni bilang bahwa semua orang nunggu ya Pedro Acosta bisa menang. Walaupun sampai balapan kemarin di Buriram belum pecah telur artinya. Pedro Acosta mm-mm. memenangkan ya, balapan Grand Prix gitu ya. Artinya dia masih iya, podium Ya, doang gitu ya. Masih artinya dia masih dicengin tuh sama Fermin Aldegar tuh yang udah podium udah menang di apa namanya di tahun pertamanya gitu kan. ya. Masih iya, diceng-cengin dia sama Fermin Aldegar yang tidak balapan kemarin ya karena masih cedera. Nah, namun ya selain itu juga karena memang pasca balapan di Thailand itu yang memuncaki klasemen teratas itu memang ya Pedro Acosta ya dengan finish di posisi pertama di balapan sprint dia dapat 12 poin terus habis itu finish posisi 2 ditambah 20 poin. Jadi total berapa? 32 poin ya. Iya. Mengungguli Marco Bezzecchi yang cuma dapat 25 poin karena dia harus crash. Mm-mm. Cuman kalau saya lihat memang kalau jadi kita ngomongin apa dulu nih? Aprilia dulu atau Pedro Acosta dan KTM dulu ya? Mungkin Pedro Acosta dulu ya. Kalau saya sih ngeliatnya Iya. bittersweet sih ya kalau mengenai Pedro Acosta dan juga KTM. Kenapa? Karena manis dan pahit. Artinya manisnya kalau kita ngeliat Pedro Acosta luar biasa gitu ya. Artinya gini, Mm. dengan mudahnya dia bisa meladeni Marc Marquez di kedua balapan gitu ya. Artinya gitu. Dengan artinya gini, ini nggak mudah untuk bisa meladeni seorang Marc Marquez di balapan baik di sprint dan juga di balapan utama. Bagus banget, performanya bagus. Namun secara umum KTM tidak bisa bernafas lega. Kenapa? Karena di pembalap-pembalap yang lainnya nggak sekenceng Pedro Acosta gitu kan ya. Apa Iya. namanya? Baik itu di Brad Binder atau bahkan di yang paling parah lagi di dua pembalap KTM Tech 3 yang tahun Finales ini sama sudah dimiliki siapa sama tuh? yang namanya Gunther Steiner yang dari Hmm. F1 kayak gitu kan. Ini adalah debut pertamanya Gunther kan di MotoGP kan. Dia pengennya sih menghadapi sesuatu yang positif tapi ternyata ya baik Maverick Vinales dan juga Enea Bastian ini Iya, ini apa sih performanya ini? kayak yang kurang di sini. Padahal kalau kita ngomongin masalah paket motor persis sama dengan apa yang Yap. dipakai sama Pedro Acosta. Jadi ya sampai kemarin tuh kalau kita bisa lihat ya ngomongin masalah preseason itu berita yang paling banyak sama Maverick Vinales terutama ketika dia meng-hire yang namanya Jorge Lorenzo sebagai coachnya Yoi. dia kan. Wah semua orang berharap Yoi. banyak. Wah tahun ini kenceng banget nih bakalan Maverick Vinales. Tapi nyatanya di seri pertama melempem kayak kerupuk kena angin ya nggak gitu. Belum, belum. Nggak kerupuk juga sih. Apa dong Nggak jualannya dong? kerupuk. Nggak kerupuk Apa lah. dong? Masa masa Aduh mau kerupuk tambah deh. lapar ya puasa-puasa Enggak ngomongin kerupuk lah. lagi aduh mukbang nih habis ini. Iya. Ya, tapi bener kan artinya semua orang punya punya hope yang cukup Ekspektasi. tinggi ekspektasi yang cukup iya, tinggi terhadap Iya. Maverick Vinales lihat dia iya. wah kenceng Apalagi, banget terus habis itu gimana Jorge kan bilang bahwa sebenarnya nih manusia pembalap MotoGP yang punya talenta nih selain Marc Marquez ini ya ini nih Maverick Vinales Iya. tinggi banget omongannya Jorge iya, iya, Lorenzo iya. kan jadi Itulah. kita Betul, betul. wah kita lihat nih ya itu Iya, dia iya, akhirnya iya, iya. melempem dari sini kan kena Iya, angin tuh dan kerupuknya. ketika off season para pebalap-pebalap lainnya sibuk liburan, Maverick Vinales sibuk training Latihan gila tuh orang. latihan ya enggak
Tapi mungkin Hujan-hujan latihan kalau kita lihat. ya balik lagi ya, mungkin kan itu strategi ya, namanya kan strategi bisa bermacam-macam, bisa mungkin dengan Iya, iya, iya. glorify, oke nih yang lain liburan kita latihan terus kolaborasi sama Jorge Lorenzo yang memang Iya. juara dunia MotoGP yang sudah legenda gitu kan. Ya walaupun ujung-ujungnya dinilainya juga dari aksi yang masih juga race pertama, tapi setidaknya kan apa ya, finish gitu, ya Iya, kan. iya. Ya Kenapa walaupun masalahnya agak adalah iya, tapi iya, walaupun iya, agak agak-agak biasa gimana gitu juga ya. gitu Kenapa? kan, Karena agak biasa. kalau kita lihat dari konstelasi pembalap gitu ya, orang tuh ngelihat bagaimana preseasonnya Maverick Vinales dan segala macam, Jorge Lorenzo latihan hujan-hujanan dan segala macam kencang, terus sampai-sampai ujung-ujungnya adalah bikinin banyak banget rumor bahwa dia akan menjadi pembalap factory-nya KTM di tahun 2027 di Iya, era 850 cc sampai kayak begitu tuh. Tapi pas iya, melihat seri pertama, waduh nih jadi gimana nih pembalap factory iya. KTM nih kalau Ya. Kata modelnya finalis, kayak begini. berarti kata finalis tahu gitu gue liburan aja, gitu kan. Setuju, Tahu setuju. gitu gue Asli. bilang Setuju. liburan aja, Setuju nih hasilnya capek-capek sama-sama ya. juga ya kan, keluar duit lagi nyewa, hire coach Lorenzo gitu. Aduh. Aduh, Ya, aduh, Jangan-jangan aduh. Ya, dipecat ya, habis ya. ini Lorenzo-nya. iya, kata Jorge juga si Lorenzo kan, ya nantilah ada race kedua, tenang aja gitu. Ya tapi masih race pertama lah, Wak. Kita lihat Prestasinya mau lah. Iya, kembali. iya. Iya, masih Iya, race ya, tapi pertama kayak lah. kayak itu dah. Tapi Udah terlalu tinggi gitu ya ekspektasi kita ya. Udah, wah, iya, layangannya udah tinggi banget gitu. Tiba-tiba iya. gini gitu. Iya, layangan Itu TV sih. tiba-tiba banyak Secara burung visual lewat kan. gitu lah. Ya, ya, ya. Saya sebenarnya punya satu ini ya. Jadi mungkin secara umum KTM itu artinya ya Nicolas Goyon. Nicolas Goyon itu tim manajer dari Tech 3 KTM itu bilang bahwa ternyata dengan hasil balapan seri pertama MotoGP itu ternyata menurut dia ternyata manusia masih pegang peranan terhadap Hmm, MotoGP. Dia bilang bahkan 70% atau 60% gitu ya dibanding sisanya adalah mesin gitu ya. hmm, Karena sementara ini kan kita mindset kita ya terutama ketika Ducati itu kencang dan segala macam itu iya. mesin utama dibandingkan dengan orang kan sekarang gitu. Tapi ternyata Nicolas Goyen tuh sempat bilang bahwa sekarang itu ternyata memang ya tetap manusia pegang peranan penting. Dia bilang bisa sampai Iya. 70% itu ya. Kita bisa lihat motornya udah kenceng, lihat aja dipakai sama Costa kencang segala macam pas dipakai Maverick Vinales, pas dipakai sama Enea Bastianini Iya. hasilnya kurang kencang. Bahkan Iya. sama Ujung-ujungnya Brad Binder skill. sendiri Mm-mm. skill, talenta pembalap dan segala macem gitu ya. Tapi tetap Wak Taufik, balik lagi nih. Kalau soal KTM kontras banget sama Ya, Aprilia yang kita lihat dengan mata kita sendiri nih benar-benar iya, semuanya Aprilia mau factory, mau satelit, semuanya finish 5 besar. Nggak ada iya, yang enggak. iya luar biasa sih. Nyapu Kalau bersih. menurut saya sih bilang Nggak menyamu bersih sih, bersih. nggak Artinya, bersih sih. artinya ini motor benar-benar dibuat RSGP 26 ini dibuat benar-benar bisa kenceng sama semua gitu kan ya. Artinya kalau kita bisa lihat ya baik itu oleh Marco Rata. Bezzecchi, baik itu oleh Jorge Martin yang baru pulih dari cedera gitu kan. Mm-mm. Oh, baik ini oleh Raul Fernandez yang mengejutkan Fernandes. kita. Dia harus dicuci dulu di Q1 bahkan. Terus Iya, bisa iya. 2 kali podium, baik itu di podium 2 kali podium ya, sprintnya. Sprint podium nggak, Fen? Raul Sprint Sprint Fernandez. dia enggak. podium. Enggak. Tiga ya? Sprint. Kan Pedro, kalau siapa sih? Pedro Acosta, Marc kalau Marquez. sprint kan Marquez, Acosta ketiga. Acosta kedua, Enggak, Marquez salah. tiga, satu. Raul Oh iya, Fernandez. satu si Iya Fernandes. benar, dia back Fernandez, to back iya. podium Sama sama 3 kali Pedro Acosta. P32. Si Bezzecchi Nah, kan luar biasa crash sih. ya di sprint, bener. Ya, Heeh. Sementara kalau iya. Bezzecchi ya saya lihat memang ini adalah leadernya, leader dari Ya dari data udah nggak bohong sih. Ya kalau kita ngomongin masalah mesin, ini kan ada engine freeze. Ya mesin di tahun 2026 ini nggak boleh mesin yang benar-benar baru. Harus Hmm. berbasiskan mesin-mesin yang di tahun lalu, di tahun 2025 boleh, atau mesin 2024 nggak ada masalah gitu ya. Namun kalau kita lihat penampakan dari motornya Aprilia RSGP 26 di tahun 2026 itu bener-bener baru semua baru saya lihat dari depan sampai belakang. Kalau kita ngomongin fairing itu nggak ada yang sama bila dibandingkan dengan tahun 2025. Mulai dari winglet utama yang depan yang berubah, terus habis itu kita ngomongin yang side fairingnya juga berubah, terus Berubah semua. aerodinamika yang di buritan yang di buntut ya berubah, terus habis itu yang di bawah jok juga berubah, bahkan ada satu aerodinamika yang dihadirkan di swing arm baru gitu ya, dan yang terakhir tuh yang tunnel udara itu loh yang baru banget di Aprilia RSGP yang
awalnya berpikir wah ini buat ngademin pembalap nih ketika kepanasan, karena memang Aprilia kalau kita ngomongin tahun-tahun lalu itu bermasalah terhadap heat ini kan, terhadap masalah panasnya Ya, heat motor yang management. mendera pembalapnya. Waktu itu masih Vinales dan juga Alex Espargaro. Nah mungkin ini, tapi ternyata setelah ditilik-tilik wah ini punya fungsi aerodinamika, dan bahkan fungsi aerodinamikanya lebih ke aktif aero, mirip seperti aktif aero walaupun bukan aktif aero, karena aktif aero dilarang banget di MotoGP. Cuman artinya Ya. dia bisa di on off kan fungsi aerodinamikanya melalui ya itu dia ya, udah sering banget dibahas, menggunakan elbow-nya pembalap ditutup jadi kayak yang ada apa namanya lobangnya itu ditutup pakai elbow-nya pembalap pada saat Elbow. stride, jadi itunya nggak mengalir secara lurus gitu ya. Karena ya nih mudah-mudahan masih ada ya, tunggu dulu sebentar. Saya ada kemarin tuh. Nah ini sorry ya. Tiba-tiba ada fairing Watofik di situ. Bukan ada Kaget yang sih. nih lihat nih ya. Nih ya. Nih ini Ah. kayak gini dia modelnya, nih kan. Ini kan lubang kayak gini dari depan yang fairing, lubangnya gede gini, ya kan? Oh Tapi iya, contoh. di belakang ini Ah. modelnya kan apa namanya agak sedikit tipis kayak gitu kan. Nah, pada saat tipis, udara yang hadir dari sesuatu yang lebar masuk yang tipis itu kecepatannya akan bertambah. Nah, kalau kecepatannya Oke. bertambah, tekanannya berkurang. Pada saat tekanannya berkurang, hadir yang namanya perbedaan tekanan. Kalau perbedaan tekanan menghasilkan downforce. Nah, kayak gitu aja pada dasarnya. Jadi sebenarnya, Jod, nah lo pada parah saat lo Jod, orang tua lagi jelasin lo mau ketawa gitu, mukanya lo parah banget Jod, orang tua lagi 2 serius, SKS Jod. guys. 2 2 SKS, SKS. let's go. fisika Let's dasar go. ya nggak? Nah, pada saat Iya. stride, nah, tapi masalahnya adalah ini tuh kalau pada saat stride dia tuh akan menghasilkan sesuatu yang drag itu arti kayak yang hambatan udara. Ini harus Iya. ditutup nih, harus di cancel dia, Iya, gitu kan? cancel. Nah, caranya adalah nih diginiin Jod. Jadi pada saat stride ini ditutup Ah. pakai elbow. Oh, gitu. Jadi pada saat ini kan gini kan, dipasin Ya. pokoknya itu posisi ininya outputnya Benar-benar ditutup pakai gini. ngepasin ya. Dipasin kayak gitu tuh. Berarti Jadi deh. bentuk itunya juga disesuaikan sama si elbow juga ya. Jadi Iya, biar bisa artinya ini kan maksimal sesuatu ya. yang on off kan. On off itu kalau misalkan kita ngomongin masalah aerodinamika itu kita taunya adalah aktif aero. Aeronya di kayak wing belakangnya F1 yang bisa tap tap. Nah, Ya. itu aktif aero kan. Nah, kayak gitu. Ya ini bisa di on, bisa di off. Ini Sebenarnya aktif aero tapi manual tapi manusia, gitu. manusia yang ngerjain kayak gitu loh. Ditutup lubangnya Iya. pakai elbow gitu kan. Aktif Jod. tapi Cerdas manual lu. gitu. Iya. Cerdas. Cerdas. Suka-suka Mudah dan banget, Jod. Dan teman-teman semuanya Iya. kalau kita lihat ya, saya bilang ini kurang ajarnya Aprilia adalah mereka tidak menghadirkan loh gambar ini Iya. di motor mereka pada saat launching loh. Aprilia pertama terus Iya. habis itu di track host nggak ada giniannya itu nggak ada. Tiba-tiba Nggak ada. di tes Sepang pun nggak keluarinnya di tes Iya. Thailand. Di mana semua orang itu apaan, pembalap pabrikan-pabrikan Biasa. lain udah nggak bisa ngopi gitu kan. Nggak Terutama bisa. karena Ya. ini tuh Emang hadirnya di tujuannya kan fairing. biar itu. Iya, dan ini Tujuannya hadirnya di biar fairing. itu, Kalau biar fairing nggak itu butuh dicontek. Mm-mm. butuh yang namanya homologasi kan. Jadi bilang, ya Yes. gimana ya kita mau nyontek kagak bisa karena ini udah mepet banget Berarti kan. Cerdas. Berarti Aprilia cukup pinter atau cukup cerdas mengakali regulasi berarti. Memanfaatkan Iya. celah regulasi, Jod. Kalau ngakalin regulasi kan Memanfaatkan hanya celah, memanfaatkan celah regulasi. Ya itu kata-kata yang Yoi. tepat guys. Karena kan regulasi Iya. dibikin manusia, buatan manusia nggak ada yang sempurna, jadi Tinggal cari celahnya, ketemulah di ya situ. kan? Iya. Iya, dan itu Pinter, ternyata pinter. membuat Ducati tidak berkutik gitu kan. Tidak Terjadi Iya. kemenangan sekian banyak Ducati, dominasi Iya luar loh. biasa. Iya, Ducati 80 ya, berapa kan itu kan? oleh Iya. Aprilia. Nah, sekalian nih Watofik ini kan Watofik udah ngasih 2 SKS nih. Waktunya Nah. ternyata udah panjang banget. SKS yang terakhir nih, Iya. ada apa sih di Thailand ini dengan Ducati, terutama melalui Marc Marquez yang terdepan dari Ducati nih ya. Ada Iya. apa sebenarnya dengan Ducati yang dibuat tidak berkutik di sini? Marc Marquez nge-push banget segala velgnya lah, sampai bopeng-bopeng begitu. Ini boleh Aduh. diceritain nggak sih Watofik? Banyak nih ceritanya nih. Yang pertama adalah Marc Marquez. Marc Marquez sendiri saya pikir memang belum 100% secara fisik ya. Walaupun akhirnya Iya. dia bisa push di atas 100% pada saat dia fight, baik itu melawan Pedro Acosta sampai terakhir ketika dia sebelum velgnya penyok ya melibas Pecah. truk di tikungan 4. Iya kan kayak begitu kan. Nah, artinya dari fisiknya sendiri memang belum 100%. Ya, dan yang kedua adalah saya ngelihatnya ini sebuah kesalahan sih ya buat Ducati ya. Kalau kita lihat ya, Ducati itu dibandingkan ya dengan Honda,
dibandingkan dengan Yamaha yang pastinya baru motornya walaupun memang belum kencang gitu ya, dibandingkan KTM yang berubah gitu ya, apalagi dibandingkan dengan Aprilia, udah jangan dibandingin dengan Aprilia. Ini Iya, bener-bener iya. nggak ada kayak yang nih teknisi Ducati kerjaannya apaan buat 2026, Kayak buat kayak motor skip 2026 gitu. kagak ada yang dikerjain. Saya mohon maaf terhadap Kayak Ducati, udah tapi terlalu pede gak sih? iya, Kayak udah ini terlalu di lu atas nggak ngerjain langit gak sih? apa-apa Maksudnya bos, kayak, gitu kan? Ya gue kan? udah di atas Mohon bos. maaf, mohon maaf. Ya kan? Ngapain gue cek lagi pembalap gue jago-jago Kan gitu. udah kencang segala macam. Itu asli. Iya. Bahkan aerodinamika yang dipakai Marc Marquez itu adalah aero 2024 yang bahkan nggak dia pakai di tahun 2025. Gue bilang, what? Iya, Segitu banyak mundurnya gitu loh, artinya kan? Segitu nggak ada mundurnya. inovasi lah ya. Nggak ada inovasi nggak yang nggak baru ada di tahun ini inovasi. gitu. Heeh. Nah, makanya sebab itulah saya bilang agak salah sih Ducati ya. Artinya dia tidak boleh menganggap sebegini enteng persaingan 2026. Nah, ketika dia ngelihat gimana solusi yang diberikan sama Massimo Rivola di KTM yang sudah bergabung dengan tangan dinginnya Fabiano Sterlacini yang bekas tangan kanannya sendiri Gigi Dalinya, baru Gigi Dalinya menurut saya apa ya, ternganga-nganga Syok, sih syok. melihat apa Tercengang. yang tercengang apa yang dihadirkan sama Aprilia di tahun 2026 ya. Shock lah. Nah, Dar, teman-teman gitu. kita bisa lihat ya satu video kalau nggak salah yang TNT Sport ya. Dia menghadirkan video yang digabung antara racing line yang dilakukan sama Marc Iya, Marquez dan iya. juga Marco Sempat dibahas Bezzecchi. tuh. Itu kelihatan Beda. banget Marc Marquez Bezzecchi struggle. lebih tajam tuh masuknya. Iya, Sedangkan Marquez tapi tuh kayak dia nahan motor nahan tuh dia. dulu, nahan motor terus habis itu agak wide, dan ini Iya. juga yang salah satu yang menyebabkan kalau menurut saya mungkin ya kejadian pecahnya velg di tikungan 4 karena video yang dihadirkan oleh TNT Sport itu adalah di tikungan 4 Jod. Persis. Iya. Dan inilah yang menyebabkan kita wah sedikit tahu nih kira-kira dari struggle-nya Marc Marquez menghadapi tikungan 4 yang dia harus wide sehingga dia benar-benar wide dan ngehajar curb. Dan ketika kalau Iya. kita lihat ya pada saat dia menghajar curb itu kan posisi motor kan miring. Ya kan pada tikungan 4 ke arah kiri, ya kan? Pada saat miring posisi ban terus habis itu bibir velg kan nggak terlalu tebal ya, bener nggak Jod? Ya. Terus ngehajar Ya. curb bagian belakang loh ya, jadi Belum bukan curb cuaca yang bagian panas depan. ya kan. Belum Cuaca cuaca panas, panas. bikin velg Kalau- juga jadi anget. Bener, tahu sendiri curbnya Misano kayak di Mandalika Iya. kalau teman-teman sekalian mau nyobain ya. Bagian depannya sih memang oke, ya lebih soft dan lebih friendly. Tapi bagian belakangnya kan sangar. Kan dua curb itu kan bagian belakangnya itu sangar lebih tinggi pada saat dia Tapi jadi ngehajar. menarik sih Watovik. Maksudnya pasti jadi menarik. pembahasan menarik ketika maksudnya ternyata sebuah curb ini efeknya bisa sefatal itu ya gitu. Iya. Karena aku Titanium pun forge juga loh. baru tahu, aku pun baru tahu ternyata si curb itu kalau kita ngelihat benar-benar dari deket gitu, nggak sambil jalan gitu, itu Iya, ternyata tinggi tinggi juga ya. terus tajam ya. Iya, tinggi banget. Iya, bener. Iya, tingginya kayak polisi tidur komplek gitu. Iya. Lumayan Tapi loh. bedanya tajam gitu ya. Polisi Nah, tidur bedanya komplek lagi. runcing. Detail banget. Kalau ini kan kalau di polisi tidur pada umumnya kan ya landai. Ini tuh tajam dan itu banyak gitu. Apalagi jadi polisi mungkin tidur komplek tentara ya. Tinggi ya. Jadi. Wah, beda lagi itu. ada tembakannya. Beda lagi. Biar Ada snipernya dong, Pak, gitu. ada. Jadi akhirnya kita orang yang mikirnya ya udah itu kan batasan apex atau Iya, jalanan iya. sirkuit kan. Iya, Ternyata iya. pas dilihat di trail tuh, ternyata sebegini ngerinya juga ya kalau misalnya Iya, memang iya. ada kejadian kenapa-napa kan, wah itu bisa fatal banget tuh itu crash ya dan alhamdulillah untungnya sih Marc Ya, Marquez untungnya masih Marc Marquez selamat ya. loh. Itu Iya. Dia itu kecepatan tinggi loh, 100 Kecepatan tinggi. 50-60 ya pas lagi belok. Gila ya lo itu. Iya, dia bilang mereka ya selain dia juga cukup menyesalkan ya, artinya Marc Marquez sendiri bilang bahwa ini ada untungnya sih, ada untungnya. Untungnya saya nggak kenapa-napa karena Kenapa sekarang sih? kalau saya sih ngeliatnya ya ratusan kali atau puluhan kali kan dia melakukannya mungkin pada saat praktis, pada saat ini. Adrenalinnya beda. Udah gitu kan dia lagi ngejar yang namanya ada Jorge Martin kalau nggak salah di situ kan. Terus habis itu dia mencoba untuk bisa ngejar yang posisi 2 atau 3 podiumnya. Jadi ada adrenalin khusus di situ. Nah, ketika masuk ke adrenalin khusus, gebernya pun beda saya yakin dan hasilnya akan beda bila dibandingkan dengan ngehajar curb pada saat praktis.
pada saat bahkan race. bahkan Beda. tuh kalau nggak salah Feni lupa deh Tardozzi apa Gigi Dalinya itu Sempat tuh datang. nggak percaya bahkan disamperin gitu kan Iya, Curbnya sampai bener jalan. nggak sih ada yang beda nggak sih dari Curb ini Iya, iya, disamperin iya. dilihat gitu kan. Kalau saya sih Ya ngelihatnya agak aneh sih emang. paling gampang sih ngelihatnya sebenarnya nggak usah ngelihat curve, yang lihatnya adalah data telemetrinya. Pada saat titik tersebut gasnya lagi kayak Ya, gimana tuh Mark Marquez tuh. Dia ya kan ngerem apa harusnya kagak ke-record atau kayak semua gimana? sih data. Iya Kelihatan di sih. situ. Dari situ baru kan kelihatan bahwa ternyata Mark Marquez ngajar curve-nya itu juga pada saat miringnya pas gitu ya saya pikir, sehingga jarak antara bibir velg dengan ban nggak Itu nih banyak, jadi 1 banding kebantai. 1 miliar sih kejadian kayak Iya, gitu. Asli asli. Itu kalau benar benar lotre benar. langsung wah itu mah pensiun kali, itu mah pensiun kalau lotre, sumpah pensiun dini, financial freedom gitu. Aduh, Itu aduh, tapi aduh. agak serem sih jujur. Cuman ada akhirnya ada dari ada kejadian itu juga jadi ini loh, apa netizen tuh jadi bikin konspirasi tersendiri karena kan exactly. iya nggak sih setelah Ya finish atau di lap yang sama kalau nggak salah sisa 5 lap atau 6 lap gitu kan ada Marc ya Marquez, Joan Mir sama ya Pecco kan. ya Ya sama Alex Itu Marquez juga ya. itu Marcus ya. Sebelum berdekatan selain semua gitu. Itu agak ya sama Alex Marquez juga. Itu Terus orang berdekatan langsung loh. pada menyoroti Michelin-nya kan gitu kan ya. Iya, iya, Orang iya. Iya, langsung pada langsung menyoroti, nyorotin wah ban mentang-mentang Michelin-nya ini yang kan. terakhir. Iya makanya. Iya, iya. Masalahnya banyak lebih ke bocor ya, bocor alus ya. Dan bahkan bocor alus tuh sempat terjadi di balapan sprint ketika awalnya Jorge Martin tuh sempat diinvestigasi mengenai masalah tekanan ban, dan ternyata tekanan bannya itu turun karena bocor alus gitu. Bocor alus Hmm. beneran, ini bocor alus bannya. Gara-gara panasnya yang cukup tinggi lah di sini. Gitu. Ya tahu Oke. atau mungkin sirkuitnya yang banyak ranjau kali ya, tapi mini gitu nggak kelihatan. Ada Aduh, yang nebar banyak paku. banget deh. Iya Ada kan? berpaku. Banyak tuh netizen yang bilang, aduh nggak ada tambal ban lagi. Coba kalau ada tambal ban bisa nambal dulu di situ langsung. Iya, Iya bisa iya, iya. lanjut kan Aduh, itu siapa tahu sayang banget. finish kan. Iya, Iya iya, iya, loh, iya, iya, aduh. iya. Cuman agak apa ya, kaget ya, agak shock ya sebuah sirkuit terus yang udah semuanya mateng tinggal balap bikin pelek pecah. Duar itu kan konspirasi baru lagi akhirnya. Ya, iya, iya. Dan yang kena Itu Marc aja Marquez sih. pula ya, ya kan? Dan Ya, yang kena top Marc tiernya pembalap Marquez. gitu. Iya. Lagi-lagi top tiernya pembalap yang baru juara dunia gitu. Takutnya tuh Iya. Iya, kayak iya. Jorge Martin kan, maksudnya dia baru juara Iya, iya. dunia, tahun berikutnya jadi boom rosot gitu loh. Iya, iya, iya. Itu Wah aja jangan sih gitu yang dong tak Jots. takutin. Jangan Iya gitu dong makanya semoga Jots. enggak kan. Semoga enggak. Ini kan balik lagi masih race pertama lah, masih race Iya, pertama. iya. Jadi enjoy Iya, aja. Kevin. Oke lah. Kalau begitu baiklah terima kasih atas kuliah 3 SKS ini dengan Wak Taufik Hidayat dan yang Nggak berasa memberikan warna udah 2 hari baru ya bener. Jody. Iya, 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 iya. Terima kasih loh Makasih ya ya. atas podcast penuh Sama-sama. cobaan ini. Maksudnya penuh cobaan Iya, adalah karena kan Wak Taufik dan juga Jody lagi puasa kan. Soalnya teman-teman juga Iya, selamat menunaikan ibadah enjoy. puasa ya. Iya. Oh ya sama ini teman-teman kalau misalnya punya opini juga soal pasti. race perdana ya di MotoGP, Moto2, Moto3, jangan lupa juga Hmm. untuk tulis di kolom komentar di bawah. Analisa Dan kalian gimana? mungkin Sharing juga juga apa aja. yang mau kita bahas ya di whole shot ya. Kami Ya, juga, wah, boleh. menarik tuh. Boleh, boleh. Khususnya Silakan dunia tulis. motorsport. Iya, betul, betul, betul. Mm-mm. Oh Sepakat ya itu kalau aja begitu ya. terima kasih sekali ya buat semuanya yang udah stay tune bareng sama kita. Jangan Thank lupa dinantikan you. episode kedua Whole Shot ID. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe.